Pemirsa, pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi menyebut kelima salinan atau kopi ijazah Jokowi yang diterimanya memiliki kesamaan alias identik, namun Bona melihat sejumlah kejanggalan dari kelima salinan ijazah tersebut dan diduga melanggar sejumlah aturan. Kalau indikasi sih ada, saya nemukan beberapa analisis ya, bahwa misalnya di tahun 2019 ini, ya, ini tidak ada namanya tanggal di hasil legalisirnya tahun 2019. Ini tentunya boleh dibilang diduga melanggar Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, pasal 73. Yang menyebutkan bahwa setiap legalisir itu harus ada salah satunya adalah tanggal. Nah, ini tidak ada. Di sini tidak ada juga semua, tapi waktu itu kan rejimnya sudah beda, rejimnya masih tanpa ada aturan. Nah, ini yang sudah ada diatur ya seharusnya dikerjakan, ya kan? Terus indikasi berikutnya adalah tentang NIP, nomor induk pegawai ini. Ya, ini saya dapat dari netizen loh. Jadi ternyata di tahun 2007 itu peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara mengeluarkan namanya peraturan Kepala BKB Badan Kepegawaian Negara nomor 22 tahun 2007 tentang penomoran baru kepegawaian NIP ya, nomor induk pegawai. Dari 8 digit menjadi 18. Nah, jadi lebih banyak ya? Jadi lebih banyak. Ternyata yang hanya patuh itu baru ini. Yang tahun 2019 ini ada. Itu ada 18 digit. Iya, 18 digit kan. Yang lain itu baru yang lama. Rangkaian komuter lain Bandara Soekarno-Hatta anjlok setelah menabrak truk di perlintasan kereta dekat stasiun Polres Tangerang, Banten. Akibatnya perjalanan KRL Tangerang Duri juga dihentikan sementara. Satuan Lalu Lintas Polres Metro Tangerang mengerahkan tim investigasi untuk mengetahui penyebab kecelakaan. Kereta komuter lain Bandara Soekarno-Hatta menghantam sebuah truk di perlintasan sebidang JPL 21 lintas Rawabuaya Batu Ceper, Polres Tangerang, Banten. Peristiwa terjadi di jam sibuk Jumat pagi. Kerasnya benturan membuat rangkaian KRL anjlok dari rel dan kabel listrik aliran atas terputus, sehingga mengganggu perjalanan kereta di lintas tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, masinis dan seluruh penumpang KRL bandara telah dievakuasi. KAI Komuter juga menyediakan transportasi pengganti bagi penumpang yang hendak melakukan perjalanan ke bandara. Puluhan petugas diterjunkan ke lokasi untuk mengevakuasi rangkaian kereta yang anjlok dari rel. Komuter berkoordinasi dengan KAI Daob 1 Jakarta dengan mengirimkan rangkaian kereta penolong ke lokasi kejadian. Sementara Satuan Lalu Lintas Polres Metro Tangerang menerjunkan tim investigasi kecelakaan antara kereta bandara dengan truk trailer untuk mengetahui penyebab kecelakaan. Penyidik lalu lintas mengumpulkan berbagai bukti mulai dari TKP kejadian, CCTV, hingga memeriksa masinis dan sopir truk. Dari keterangan, dari saksi, dari supir, ataupun kami melihat langsung dari CCTV yang ada di lokasi, artinya palang pintu belum ada upaya penutupan, ya, masih terbuka lebar, dan juga dari CCTV juga jelas apa yang sudah terjadi sebelum ditutup itu sudah kami lihat langsung dari rekaman. Tapi sirine perlintasan memang sudah bunyi atau belum, Pak? Sirine tadi keterangan dari petugas, dia sempat lakukan upaya-upaya untuk memberitahu masinis dan sirine sudah dibunyikan. Tapi ada upaya untuk tidak diindahkan daripada kendaraan dan juga memang satu sisi kendaraan juga melihat palang itu belum ditutup. Jadi memang nanti kita harus dalami. Selama upaya evakuasi, perjalanan komuter lain Tangerang hanya sampai stasiun Rawabuaya dan kembali ke stasiun Duri. Sementara perjalanan komuter lain dari arah bandara hanya sampai stasiun Batu Ceper dan kembali ke bandara. Dari Tangerang, Banten, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kamera pengawas merekam detik-detik kecelakaan antara kereta api bandara dengan sebuah truk di perlintasan sebidang dekat stasiun Polres Tangerang, Banten. Insiden terjadi saat truk terjebak di perlintasan dan di saat yang sama muncul kereta bandara dengan kecepatan tinggi.
Kecelakaan antar kereta bandara dengan truk kontainer ini terjadi di perlintasan sebidang selepas stasiun Poris. Dalam rekaman CCTV terlihat truk berusaha melintasi rel kereta api saat kondisi lalu lintas cukup padat. Namun naas, di waktu yang sama, kereta bandara tengah melaju dari arah Soekarno-Hatta menuju pusat kota. Truk yang belum sepenuhnya melewati rel langsung tertabrak. Benturan keras tak terhindarkan dan menyebabkan muatan truk terpental. Itu sekitar jam 6 pagi, 6 pas banget. Terus itu juga lagi hujan posisi, terus ada gemeter kayak gempa posisinya. Ya kan, lagi ada gempa, saya langsung ke balkon ngecek, oh ternyata tiang kereta tuh geter. Saya pikir itu sambaran petir, ternyata pas dilihat samping itu kereta udah ketabrak sama kontainer. Korban kalau ditanya-tanya sama security yang lain itu nggak ada, alhamdulillah. Masinis aman, penumpang juga aman. Akibat insiden ini, perjalanan kereta bandara sempat terganggu selama proses evakuasi. Petugas kepolisian dan pihak terkait juga langsung melakukan penanganan di lokasi kejadian. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Pemirsa, evakuasi kereta Bandara Soekarno-Hatta masih berlangsung usai menabrak truk di lintas antar stasiun Poris dan Batu Ceper, Tangerang, Banten. Saat ini satu jalur sudah bisa dilintasi secara bergantian. Kereta komuter lain Tangerang dari arah Duri menuju stasiun Tangerang dan sebaliknya saat ini sudah bisa melintas menggunakan satu jalur secara bergantian. Demi keselamatan, kecepatan kereta sangat pelan saat melewati titik kecelakaan yang juga dipenuhi oleh warga yang menonton. Sementara itu, rangkaian gerbong kereta bandara yang mengalami kecelakaan masih berada di jalur 2 dan belum dievakuasi. Sejumlah petugas juga masih melakukan penanganan untuk menormalisasi perjalanan KRL lintas Tangerang. Pengemudi yang akan melintas di kawasan tersebut diminta agar mencari jalur alternatif lain. Pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini dari lokasi kecelakaan kereta api, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Ismalia Medasari di Stasiun Poris, Tangerang, Banten. Selamat malam, Ismalia. Apakah saat ini lajur kereta sudah normal? Ya, selamat malam Davi dan juga pemirsa. Untuk saat ini laju kereta sudah mulai normal karena 2 jalur sudah mulai dibuka. Karena memang tadi proses evakuasi selesai pada pukul 16.30 yang dimana tadi mulai proses evakuasi dimulai pada pagi tadi sekitar pukul 7.30 setelah kereta menabrak kendaraan truk di perlintasan stasiun Poris. Dan di sini saya akan memperlihatkan kepada Davi dan juga pemirsa bagaimana kondisi di tempat kami melaporkan. Saat ini untuk jalur lalu lintas pun juga sudah dibuka secara normal, baik dari arah Cipondoh menuju Daan Mogot maupun juga sebaliknya. Dan untuk jalur kereta ini juga sudah bisa digunakan untuk kedua-duanya, atau jalur dua-duanya ini sudah bisa digunakan kembali normal. Yang tadinya di mana kereta KRL komuter lain dari arah Tangerang menuju Duri ini sempat tersendat, namun saat ini sudah mulai normal kembali. Yang dimana Davi, tadi kecelakaan memang terjadi pada pukul 6 dan proses evakuasi ini berlangsung 8 jam lamanya, mulai dari pukul 7.30 hingga pukul 16.30. Yang dimana tadi memang ada sedikit kendala karena ini merupakan kereta listrik, Davi. Jadi memang untuk arus listrik di atas ini memang harus berhati-hati sekali, dan juga untuk bangkai truk maksud kami ini juga sudah mulai dievakuasi, semuanya sudah mulai kembali berjalan normal. Dan juga dipastikan Davi dan juga pemirsa, atas kasus ini tidak ada korban jiwa yang terdampak. Kembali ke Anda, Davi. Baik, terima kasih Ismalia Medasari melaporkan langsung dari Stasiun Poris, Tangerang, Banten. Selamat malam, selamat bertugas kembali. Pemirsa, ratusan rumah di permukiman warga Jalan Pulau Nangka, Cengkareng, Jakarta Barat terendam banjir setinggi 30 cm. Sementara ratusan rumah terendam banjir di Buaran Cakung, Jakarta Timur, dan ratusan rumah juga terendam banjir setinggi 40 sampai 60 cm. Memasuki hari kedua bulan suci Ramadan, warga Pulau Nangka, Cengkareng, Jakarta Barat beraktivitas dengan menerjang banjir. Selain dilanda hujan sejak semalam, kawasan permukiman warga yang kerap menjadi langganan banjir ini juga dipicu oleh meluapnya Kali Mufkar.
Pagi-pagi masuk airnya. Tadi kan itu dari semalam sih hujan nggak turun-turun. Oh gitu Bu ya. Ini ketinggian air berapa Bu? Ini mah masih kecil. Ada 30-40 Bu? Iya, 30. Selain di Cengkareng, ratusan rumah juga terendam banjir di Buaran Cakung, Jakarta Timur. Yang lain udah Hal ini disebabkan tersumbatnya saluran air atau drainase, sehingga air yang seharusnya mengalir ke Kali Cakung tumpah ruah ke permukiman. Yang kali hujan gede itu dia banjir. Dikarenakan mungkin drainasenya, struktur drainasenya nggak bagus, jadi pemanfaatan itu yang Warga sangat berharap Pemprov DKI Jakarta serius mengatasi permasalahan banjir yang selalu terjadi, bukan hanya sekedar janji semata. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait banjir di permukiman di wilayah Jakarta, kami telah terhubung dengan Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BPBD DKI Jakarta, Muhammad Yohan. Selamat malam, Pak Yohan, apa kabar? Selamat malam Mas Davi, apa kabar? Saya Baik. sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Yohan, bisa dijelaskan Pak, sampai saat ini apakah masih ada titik-titik di Jakarta yang masih tergenang Pak? Baik, sampai dengan pukul 18 ya, masih tercatat ada 127 RT dan 6 ruas jalan yang tergenang ya di wilayah Jakarta. Jadi sekarang mungkin yang cukup banyak itu di wilayah Jakarta Barat. Kenapa di wilayah Jakarta Barat? Karena sebagaimana kita tahu tadi malam itu hujannya cukup intens ya, cukup lama, durasinya cukup panjang. Namun demikian ketika kemarin itu hujan terus berlangsung ya, pagi harinya sekitar pukul 5 itu sudah mulai tercatat di wilayah Cipete Utara ada 3 RT dan di Kelurahan Petogogan ada 39 RT. Itu tergenang ya, asal muasalnya itu apa yang mengakibatkannya karena meluapnya aliran Kali Krukut, dan itu terus berkembang sampai dengan tadi siang itu jumlahnya kalau tadi saya katakan pukul 5 itu sekitar 32 RT yang tergenang. Ketika masuki pukul 12 siang tadi sudah 123 ya yang tergenang, dan saat ini yang tergenang sekitar 127 ya per pukul 18. Kenapa jadi banyak terjadi di Jakarta Barat? Karena ternyata curah hujan di wilayah Jawa Barat sekitar Jakarta ya, di Bodetabek itu memang sama, durasi hujannya cukup panjang. Juga kalau kita lihat pergerakan awan hujan pukul 2 tadi memang masih terlihat di wilayah bagian timur Jakarta ya, di wilayah Jawa Barat itu intensitas hujannya masih cukup ini ya, cukup durasinya cukup panjang, sehingga ketika adanya genangan di wilayah Jakarta itu, ketika air itu sudah sampai ke wilayah barat menuju ke Teluk Jakarta itu debit airnya ditambah lagi dengan adanya aliran air dari wilayah timur Jakarta ya, dari wilayah timur Jakarta, dalam hal ini wilayah Bekasi, kemudian dari wilayah-wilayah yang lebih jauh dari Cikarang dan Purwakarta, karena pada jam-jam tersebut saya amati pukul 2 siang itu memang di sana masih terjadi hujan ya. Jadi ketika air-air itu sudah mulai masuk ke Teluk Jakarta, ini masuk lagi antrian air dari sisi-sisi yang lain. Jadi kira-kira seperti itu situasinya. Baik, Pak Yohan, artinya memang air ini baru mulai tergenang atau meluap karena curah hujan tadi malam Pak ya? Begitu cepat air ini Pak ya? Iya, jadi meluapnya itu catatan kami itu sekitar pukul 4, pukul 5 ya, 5 pagi itu. Oke. Itu dimulai di wilayah aliran Kali Krukut itu meluap terlebih dahulu, baru kemudian karena durasi hujan yang cukup panjang ya, ini akhirnya bertambah jumlah RT yang tergenang, ditambah lagi dengan volume air, debit air dari wilayah hulu ya. Jadi kira-kira seperti itu kondisinya. Oke, kalau untuk permukiman sendiri Pak, apakah warga juga sudah ada yang mulai mengungsi? Karena
banyaknya wilayah-wilayah yang cenderung cepat surut. Jadi surutnya itu bergantian ya dari aliran sungainya dari hulu ke hilir itu dari wilayah selatan timur itu sudah dilaporkan ada beberapa wilayah yang memang sudah surut ya. Jadi untuk pengungsian memang ada. Tadi juga saya memang ke lapangan ya. Saya tadi turun ke lapangan ke 2 titik di Jalan Nis di Cilandak Timur. Juga saya tadi mengunjungi Kelurahan Pasar Minggu ya di sekitaran Masjid Al-Makmuriyah itu memang airnya sudah cukup tinggi ya sehingga mengakibatkan ada beberapa warga yang mengungsi masih sedikit tapi kalau saya update lagi sekarang nampaknya sudah banyak yang kembali ke tempat tinggalnya masing-masing ya karena sudah surut terutama di wilayah selatan ini sudah cukup banyak yang surut. Baik. Kira-kira seperti itu. Pak Yohan, apa upaya yang dilakukan? Ini mengingat curah hujan kan kemungkinan atau diprediksi masih tinggi, kemudian juga banjir juga diprediksi masih akan terjadi. Upayanya seperti apa, Pak? Baik, sesuai arahan Pak Gubernur ya. Jadi 2 minggu yang lalu itu kami sudah melakukan kerja bakti ya. Serempak semua ASN, CPNS juga PJLP itu dikerahkan untuk melakukan kerja bakti. Ada hal positif yang didapatkan dari kegiatan tersebut. Tentunya secara fisik kita melakukan pembersihan, tapi di luar daripada itu ini terjadi namanya interaksi atau komunikasi dengan pengurus RT, pengurus RW juga warga gitu. Kebetulan pada saat kerja bakti kemarin itu lagi fase musrenbang ya, musrenbang tingkat kelurahan hampir di seluruh wilayah Jakarta. Jadi pada saat kita semua turun, kita berdiskusi dengan warga, nah kita cek juga nih usulan-usulan apa yang memang belum terrealisasi atau belum tersampaikan sehingga bisa dieksekusi dengan cepat, termasuk juga terkait dengan saluran-saluran air ya, mana yang sudah dilakukan perbaikan saluran atau penyempurnaan saluran atau pembuatan sodetan. Saya pada saat kerja bakti kemarin memang ditugaskan di wilayah Duri Utara, saya mendampingi lurah ya keliling. Nah itu ya saya temui langsung tuh aspirasi daripada warga mana saluran-saluran yang harus segera dieksekusi ya oleh Sudin atau dinas melalui jalur musrenbang. Kira-kira seperti itu. Baik. Artinya mendengarkan langsung ya apa kebutuhan di lapangan dan apa yang harus dilakukan di lapangan untuk mengurangi debit air dan potensi banjir kembali terjadi. Terima kasih Pak Yohan sudah bergabung bersama kami. Selamat malam Pak. Sehat selalu. Mas Davi, sehat selalu. Pemirsa, diguyur hujan deras sejak malam sejumlah wilayah di Bekasi, Jawa Barat banjir. Ratusan rumah terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 80 cm membuat aktivitas warga terganggu. Akibat intensitas hujan yang cukup tinggi sejak Jumat malam, ratusan rumah di perumahan Kartika Wanasari, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terendam banjir. Ketinggian air mencapai 1 meter. Selain intensitas hujan yang cukup tinggi, banjir juga disebabkan dari luapan Kali Uyut yang melalui perumahan tersebut. Dari pukul 05 atau 04.30 pun sudah terjadi genangan mengingat curah hujan yang tinggi dari malam hingga pagi ini. Sementara itu banjir juga terjadi di Komplek Dosen IKIP Jati Asih, Kota Bekasi. Warga kecewa dan memasang spanduk IKIP tetap banjir karena banjir selalu terjadi. Hingga kini ketinggian air mencapai 80 cm. Banjir disebabkan tingginya intensitas hujan, kondisi drainase yang buruk, serta lokasi perumahan yang berada di cekungan Kali Cakung. Guna mempercepat air surut, 4 pompa dikerahkan untuk membuang air ke arah Kali Cakung. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Petugas mengevakuasi sejumlah warga lanjut usia dengan perahu karet saat banjir merendam permukiman di Desa Karangligar, Karawang, Jawa Barat. Banjir juga merendam perumahan Pondok Maharta, Tangerang, Banten setinggi 60 cm. Petugas gabungan dari BPBD, Satpol Airut Polda Jawa Barat serta Polres Karawang terus melakukan evakuasi terhadap warga.
Derasnya hujan yang mengguyur selama 2 hari membuat air dengan cepat menggenangi permukiman di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Sejumlah warga tidak sempat menyelamatkan barang berharga saat air mulai menggenang dan terus meninggi. Kalau untuk puncak ini sekitar pukul 2 dini hari ya, 002 dini hari, masuk air itu mulai pukul 18-an. Untuk saat ini sekitar 200 cm atau 2 meteran yang terdalam. Untuk warga kita evakuasi ke kantor desa Karangligar dan kita juga sudah siapkan tenda pengungsian kembali. Jadi curah hujan yang intensitas lumayan tinggi ya untuk wilayah sekitar, ditambah ada peningkatan aliran sungai Citarum maupun Ciber. Ironisnya, banjir ini terjadi saat warga baru menikmati 2 minggu tanpa genangan. Dalam 1 bulan terakhir, kampung ini sudah 4 kali diterjang banjir. Warga mengaku sangat lelah karena harus berulang kali membersihkan rumah, terlebih saat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Selain di Karawang, banjir juga merendam perumahan Pondok Maharta, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Curah hujan yang tinggi serta meluapnya Kali Serua membuat air dengan cepat menggenangi ratusan rumah warga. Sejumlah pompa penyedot diaktifkan guna mengantisipasi banjir. Warga berharap pemerintah Tangerang Selatan segera membuat tanduan buatan agar banjir tidak terjadi lagi. Dari Karawang, Jawa Barat dan Tangerang Selatan, Banten, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah memastikan program makan bergizi gratis atau MBG tetap berjalan selama Ramadan. Untuk peserta didik sekolah di wilayah yang mayoritas Muslim, MBG dibagikan saat jam pulang sekolah untuk dinikmati ketika berbuka puasa. Namun makanan yang dibagikan dalam bentuk yang lebih awet atau tidak cepat basi, seperti roti, buah, kurma, susu, dan telur rebus. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan meninjau salah satu dapur MBG di Surabaya, Jawa Timur yang menyediakan 4.000 porsi makanan. Zulhas memastikan proses produksi makanan berlangsung aman dan higienis. Bagi yang berpuasa dikasih makanan kering. Tadi ada contohnya, ada telur, ya kan telur direbus saja, jadi kapan aja bisa dimakan kan. 2 roti, 3 bisa kurma, ya. Ada 4 kacang tadi. Ada juga buah, nggak pakai kurma kalau buah. Jadi makanannya dalam bentuk susu, dalam bentuk kering yang puasa. Sementara itu bagi santri di pondok pesantren, MBG diberikan saat waktu berbuka puasa. Sedangkan bagi kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, MBG diberikan seperti biasa karena mereka tidak berpuasa. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, Majen TNI Purnawirawan Prihati Pujo Waskito resmi dilantik menjadi Direktur Utama BPJS Kesehatan yang baru. 1. Pramudia. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Prihati Pujo Waskito yang akan menjabat hingga tahun 2031 mendatang menggantikan posisi Ali Gufron Mukti yang jabatannya habis pada Februari ini. Usai pelantikan, Prihati bersama jajarannya memastikan akan melanjutkan berbagai tugas dan berjanji akan bekerja keras dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Prihati menyadari ini menjadi amanah yang besar karena menyangkut kesehatan sosial dari 283 juta jiwa peserta BPJS Kesehatan. Jadi saya merasa menerima amanat yang besar, jadi akan ikut menyelenggarakan jaminan kesehatan sosial yang pesertanya 283 jiwa tadi, dan ini juta ya, 283 juta jiwa, dan kerjasama dengan 23.000 fasilitas kesehatan dan 3.000 rumah sakit. Ya, pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah memberikan surat perintah untuk penugasan ini, dan tentunya kepada direksi dan dewas sebelumnya yang telah memberikan fondasi yang kokoh pada program ini, dan kami akan melanjutkan yang baik-baik, dan kami siap melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab dan siap bekerja keras untuk pelayanan yang mudah, cepat, dan tepat.
Untuk informasi lain, pemirsa, Barreskrim Polri menyita kiloan emas batangan dari 2 rumah dan 1 toko emas di Surabaya dan Nganjuk, Jawa Timur. Hal itu terkait tindak pidana pencucian uang dari tambang emas ilegal di Kalimantan Barat dengan nilai transaksi 25,8 triliun rupiah. Barreskrim Polri menggeledah rumah di Jalan Tampomas, Surabaya, Jawa Timur dari Kamis pagi hingga Jumat dini hari. Penyidik menyita 4 box kontainer barang bukti, terdiri atas sejumlah dokumen, bukti elektronik, uang, dan juga emas batangan. Penggeledahan merupakan pengembangan tindak pidana pencucian uang dari tambang emas ilegal di Kalimantan Barat pada 2019 hingga 2022. Akumulasi transaksi diduga mencapai 25,8 triliun rupiah. Dari hasil penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik di Direktorat Barreskrim Polri, ditemukan beberapa barang bukti yang terkait dengan dugaan tindak pidana yang terjadi, yaitu dugaan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana asal terkait dengan secara bersama-sama ya, menampung, mengolah, memurnikan, mengangkut dan menjual emas yang berasal dari pertambangan ilegal atau pertambangan tanpa izin. Untuk emas batangan apakah ada yang disita, Jenderal? Emas batangan? Ya, termasuk di dalamnya. Ya. Termasuk. Jumlahnya berapa sampai berapa? Nanti kita update ya, nanti kita update. Tapi sampai kiloan, Jenderal? Tadi terlihat berapa? Lebih. Ya. Selain di Surabaya, polisi juga menggeledah sebuah rumah di Jalan Diponegoro, Nganjuk, Jawa Timur. Tidak hanya itu, polisi juga menggeledah toko emas Semar di Jalan Ahmad Yani, Nganjuk. Dari toko Semar, petugas menyita seluruh emas yang ada tanpa sisa. Emas tersebut dibawa menggunakan 2 box besar dan dimasukkan ke dalam mobil. Hingga kini penyidikan masih terus berlangsung. Polisi terus mengumpulkan alat bukti dan menemukan siapa saja pihak yang terlibat. Dari Surabaya dan Nganjuk, Jawa Timur, Hari Tambayong, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Setelah menjadi tersangka atas kepemilikan narkoba, mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didi Putra Kuncoro atau pemberhentian tidak dengan hormat. Sementara itu, Aibda Dianita Agustina, polwan yang menyimpan koper berisi narkoba milik Didi, terbukti positif mengkonsumsi ekstasi. Narkoba bisa merayu siapa saja untuk menggunakannya, termasuk oknum anggota polisi. Seperti yang dilakukan mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro. Kasus berawal dari nyanyian anak buah Didik mantan Kasat Narkoba Polres Bima AKP Malaungi yang ditangkap akibat peredaran sabu di Kota Bima. Dari pengakuan Malaungi, ia menyebut keterlibatan atasannya yang tak lain AKBP Didik Putra Kuncoro. Polisi langsung bergerak menangkap Didik. Dari nyanyian Didik, ia menyebut menyimpan narkoba di rumah polwan Aibda Dianita Agustina. Polisi kembali memburu Aibda Dianita hingga berhasil menemukan koper yang dimaksud. Bukan sembarang koper, koper putih itu berisi berbagai jenis narkoba, termasuk 49 butir pil ekstasi. Tak lama, polisi lakukan gelar perkara dan memutuskan status AKBP Didik dari saksi menjadi tersangka. AKBP Didik terbukti bersalah atas pemilikan narkoba. Setelah menjadi tersangka, AKBP Didik Putra Kuncoro jalani sidang Komisi Kode Etik Divisi Propam Polri. Didik diputuskan bersalah dan langsung dipecat atau pemberhentian tidak dengan hormat. Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Atas putusan tersebut, pelanggar di hadapan Ketua dan anggota komisi pada putusan sidang menyatakan menerima. Kini Didik Putra Kuncoro dijerat pasal berlapis dan terancam hukuman seumur hidup. Kasus rupanya belum usai. Setelah Didik diberhentikan tidak dengan hormat, Aibda Dianita Agustina, polwan yang menyimpan koper berisi narkoba milik Didik, rupanya terbukti positif mengkonsumsi ekstasi. Tidak berhenti di situ, istri Didik, Miranti Afruana, juga terbukti melakukan hal yang sama. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memerintahkan jajaran Propam Polri untuk melakukan tes urin terhadap seluruh anggota Korps Bayangkara. Perintah tersebut dikeluarkan menyusul masih ditemukannya anggota Polri yang terlibat kasus narkoba. Maka berdasarkan perintah Kapolri,
Divpropam Polri dan jajaran akan melaksanakan kegiatan pemeriksaan urin. Sekali lagi, melaksanakan kegiatan pemeriksaan urin yang akan kita laksanakan di seluruh wilayah atau jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia secara serentak dan akan melibatkan fungsi pengawas baik itu internal maupun eksternal, baik di tingkat Mabes maupun sampai dengan tingkat kewilayahan. Unjuk rasa Aliansi Masyarakat Toraja tolak proyek geotermal diwarnai kericuhan. Kericuhan itu terjadi saat massa mengadakan audiensi dengan anggota DPRD Tanah Toraja dan pemerintah Kabupaten Tanah Toraja. Tiba-tiba situasi memanas, bahkan Bupati Tanah Toraja nyaris diamuk oleh massa. Massa yang kecewa sontak mengepung Bupati Tanah Toraja. Beruntung aparat kepolisian yang berada di lokasi bisa mengambil alih situasi hingga bentrok tak terjadi. Aliansi Masyarakat Toraja sebelumnya menyatakan penolakan terhadap proyek geotermal di wilayah Lembang Bala. Mereka menilai proyek tersebut berpotensi menimbulkan dampak negatif kepada lingkungan dan masyarakat sekitar. Proyek geotermal ini akan merampas ruang hidup kami, maka itu kami tolak. Memberikan ruang kepada ini untuk menggagas pembangkit listrik tenaga uap lewat geotermal ini. Selain persoalan bencana, massa juga menyinggung potensi dampak terhadap sumber air, lahan pertanian, serta kawasan hutan yang menjadi penopang ekonomi warga. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Pemirsa, unggahan seorang ibu asal Indonesia yang tinggal di Inggris yang bangga karena anaknya mendapat paspor asing viral di media sosial. Warganet ramai-ramai mengkritik karena ia dan suaminya adalah penerima beasiswa LPDP. Tunggu selama 4 bulan ke belakang nyampe juga. Ini paket bukan sembarang paket, isinya adalah sebuah dokumen yang penting banget yang merubah nasib dan masa depan anak-anakku. Kita buka ya. Inilah video dari pemilik akun @sasetyaningtyas. Postingannya terkait anaknya yang mendapat kewarganegaraan asing jadi perbincangan warganet. Hal ini lantaran statusnya dan sang suami sebagai mantan penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan alias LPDP. Setelah menerima amplop, ia menunjukkan ekspresi terharu dan menyebut ini paket bukan sembarang paket. Dirinya mendapatkan surat dari Home Office Inggris yang menyatakan bahwa anaknya yang kedua diterima menjadi warga negara Inggris dan menerima paspor secara resmi. Video ini pun ditanggapi beragam oleh warganet. I know the world seems unfair, tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNA itu. Let's go. Sejumlah netizen pun bahkan mencari tahu data riwayat pendidikan dan status LPDP pasangan suami istri tersebut. Sementara ia dan sang suami merupakan penerima program LPDP dari pajak rakyat. Namun kritikan warganet ini justru dibalas oleh Sasetyaningtyas. Usai viral di media sosial, Sasetyaningtyas pun mengunggah tulisan permohonan maaf. Ia menyebut video tersebut dibuat sebagai bentuk rasa kecewa dan frustasi sebagai WNI terhadap kondisi Indonesia hari ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi telah menerima seluruh salinan dokumen ijazah Joko Widodo. Ia menerima total 5 berkas ijazah Jokowi saat mencalonkan diri menjadi wali kota Solo, gubernur Jakarta, hingga calon presiden. Bonatua Silalahi telah menerima salinan lengkap ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Salinan tanpa sensor ini diterima oleh Bonatua dari KPU Kota Surakarta, KPU Provinsi Jakarta, dan KPU Pusat. Terakhir, Bonatua menerima 2 salinan ijazah Jokowi dari KPU Kota Surakarta saat Jokowi menjadi wali kota Solo pada tahun 2005 dan 2010. Sebelumnya Bonatua juga telah menerima 1 salinan ijazah Jokowi dari KPU Provinsi Jakarta saat Jokowi jadi gubernur dan 2 salinan ijazah Jokowi dari KPU Pusat saat mengikuti Pilpres 2014 dan 2019.
Dengan demikian, total berkas ijazah Jokowi yang diterima Bonatua ada 5 dan seluruhnya tanpa sensor. Dibukanya akses terhadap ijazah Joko Widodo ini setelah Komisi Informasi Pusat mengabulkan permohonan Bonatua yang menyatakan ijazah Jokowi bisa diakses oleh publik. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Di bulan Ramadan, Israel terus menyerang Palestina. Dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono pun dengan tegas mengutuk serangan Israel ke tepi barat Palestina. Tentara pendudukan Israel terus melancarkan serangan udara di kota Beit Umar, utara Hebron, tepi barat Palestina. Rekaman video memperlihatkan detik-detik rumah milik keluarga Walid Sabarna di Beit Umar hancur setelah diledakkan oleh pasukan Israel. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono mengutuk serangan Israel ke tepi barat Palestina. And Indonesia strongly condemns these actions. They have no legal validity under international law and violate Security Council resolutions, including Resolutions 2334. And they systematically shrink the very space for peace that this council seeks to protect. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat Dewan Keamanan PBB di New York, Amerika Serikat di depan perwakilan dari Israel. Dari New York, Amerika Serikat, Aya Nufus, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri langsung pembukaan KTT Dewan Perdamaian atau Board of Peace di Washington DC. Dalam acara ini, Indonesia bersedia menjadi wakil komandan untuk pasukan stabilisasi Gaza. Presiden Prabowo Subianto menghadiri rapat perdana Board of Peace penanganan Gaza yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Washington DC, Amerika Serikat. Kehadiran Indonesia menegaskan peran aktif dalam upaya gencatan senjata, stabilisasi keamanan dan rekonstruksi di jalur Gaza. Indonesia pun siap mengirimkan 8.000 tentara sebagai bagian dari pasukan stabilisasi internasional atau International Stabilization Force ke Gaza, Palestina. The achievements of the ceasefire is real. We commend this, and therefore we reaffirm our commitment to contribute significant number of troops, up to 8,000 or more if necessary. We are prepared to contribute the troops to take part actively in the International Stabilization Force to make this peace work. Thank you very much. Indonesia juga ditunjuk menjadi wakil komandan untuk International Stabilization Force atau ISF. Pasukan ini akan mengawal perdamaian dan pembangunan di Gaza. I'm incredibly pleased to announce today that the first 5 countries have committed troops to serve in the ISF: Indonesia, Morocco, Kazakhstan, Kosovo, and Albania. And 2 countries have committed to train police: Egypt and Jordan. I would also like to announce that I have offered and Indonesia has accepted the position of Deputy Commander for the ISF. Indonesia tercatat sebagai salah satu dari 5 negara yang akan mengirimkan pasukan guna bergabung dalam ISF. Nantinya, pasukan dari kelima negara akan mengamankan wilayah perbatasan dan menstabilkan lingkungan di Gaza. Dari Washington DC, Amerika Serikat, Aya Nufus, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto telah mengikuti pertemuan perdana negara-negara anggota Dewan Perdamaian atau Board of Peace di Washington DC, Amerika Serikat, Kamis waktu setempat. Pertemuan perdana ini digunakan Prabowo untuk menyampaikan harapan dari Indonesia bahwa Board of Peace dapat membawa perdamaian bagi rakyat Palestina. Kita lihat rencana ke depan nampaknya sangat serius ya. Tadi walaupun kita bertekad untuk ini berhasil karena ini memberi harapan perdamaian ya, walaupun tadi saya juga dalam
statement singkat saya juga ingatkan banyak kesulitan masih di depan, banyak hambatan, rintangan, ya, obstacles. Tapi ya kita harus bertekad untuk mencapai keberhasilan demi rakyat Palestina. Ya, kita tentunya komit, ya, tadi beberapa negara-negara Muslim semua menegaskan komitmen kita untuk benar-benar mencapai lasting peace and the only lasting peace. Pemirsa, latihan perang antara Iran dan Rusia berlangsung di Laut Oman di tengah panasnya ketegangan antara Amerika Serikat dengan Iran. Angkatan Laut Iran dan Rusia melakukan latihan perang gabungan di Laut Oman di tengah ancaman berkelanjutan dari militer Amerika Serikat yang telah bersiaga di perairan Laut Oman. Latihan perang dibagi dalam 3 fase dengan melibatkan penerimaan kelompok Angkatan Laut Rusia, Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam, dan Angkatan Udara Iran. Menurut kantor berita IRNA, latihan gabungan tersebut yang melibatkan partisipasi kapal induk dan helikopter Rusia. Latihan militer dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat seiring Donald Trump menegaskan tentang potensi aksi militer terhadap Iran.